Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak, Kak Resti Fiana Ramdhani. Nama kakak, Kak Misbahul Anam. Nama kakak, Kak Hanif Yanuarsa. Nama kakak, Kak Fatul Rizky Firdaus. Kami dari Dewan Ambalan, Ambalan Raden Pandu Dewanata, Dewi Kunti Nalibrata. Kudep 1101, 13137, 13138, Pangkalan SMK Negeri Karangpucung, Cilacap. Di sini, kakak dan teman-teman kakak akan menjelaskan pengetahuan umum tentang pramuka. Nah, adik-adik perhatikan ya, karena di akhir video nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang disampaikan pada video tersebut. Jika adik-adik menjawab dengan benar, maka akan ada door prize menunggu kalian. Selamat menonton. I'm in the mood for love. Baden Powell merupakan seorang tentara Inggris dan penemu The Boy Scout atau Bapak Pandu Sedunia. Baden Powell dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell. Nah, apakah kalian tahu nama kecil dari Baden Powell? Nama kecil dari Baden Powell adalah Steve atau Stevie. Kemudian, ayah dari Baden Powell adalah Profesor Domin Baden Powell, yang merupakan seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Beliau menikah dengan Miss Henrietta Grace Smith, yang merupakan seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang sangat terkenal, yaitu William T. Smith. Baden Powell dilahirkan dalam keluarga yang sangat besar. Baden Powell memiliki 9 orang saudara, yaitu Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. Baden Powell dan saudara-saudaranya semakin sangat akrab sepeninggal ayahnya yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Pada usia 3 tahun, Baden Powell telah menjadi seorang anak yatim. Dari kecil, Baden Powell telah dilatih untuk hidup mandiri dengan didukung oleh kekerasan hati serta keteguhan hati dari ibundanya tercinta, yaitu Nyonya Henrietta Grace Smith. Kemudian, Baden Powell merupakan seorang yang sangat pekerja keras serta memiliki rasa patriotisme, rasa menolong, dan sangat baik. Pada tahun 1870, Baden Powell disekolahkan di Charterhouse School oleh Nyonya Henrietta Grace Smith. Di Charterhouse School ini, Baden Powell menjadi sangat terkenal karena prestasi-prestasinya yang ada di sekolah tersebut. Dan Baden Powell mengikuti setiap segala ekstrakurikuler, yaitu menari, melukis, menggambar, kemudian kelas menembak, dan lain-lain. Pada usia 19 tahun, Baden Powell lulus dari sekolah Charterhouse School, kemudian melanjutkan pendidikannya di dinas kemiliteran yang dibantu oleh Kolonel Henry Smith, yaitu pamannya sendiri. Setelah lulus dari dunia militer, Baden Powell diarahkan ke India dan dijabati oleh jabatan pembantu letnan. Di dunia kemiliteran inilah Baden Powell memiliki banyak sekali pengalaman tentang berdirinya kepanduan di seluruh dunia. Setelah beberapa kali Baden Powell berpindah-pindah tempat dari kota ke kota lain, dari daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, Baden Powell akhirnya ditempatkan di kota Mafeking, sebuah kota pedalaman di Afrika Selatan. Di kota inilah Baden Powell menjadi sangat terkenal karena jasa-jasanya beliau yang menjadi pemimpin pertahanan kota Mafeking atas pengapungan bangsa Boer yang dilakukan kurang lebih selama 217 hari. Pada tahun 1912, Baden Powell mengelilingi dunia
untuk menemui para pandu yang ada di berbagai negara. Dan pada tahun yang sama, Baden-Powell menikah dengan Olive Steve Claire Soms dan dianugerahi oleh 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengikuti Jambore Dunia yang pertama yang dilaksanakan di Olympia, London, Inggris. Di akhir kegiatan Jambore Dunia, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Kemudian setelah beberapa lama mengelilingi dunia, termasuk Batavia atau kota Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934, dan sepulangnya dari Jambore Australia, Baden-Powell akhirnya kembali lagi ke Inggris dan menghabiskan waktu tuanya di sana sekitar 3 tahun, yaitu dari sekitar tahun 1935 sampai 1938. Setelah sekian lama berkeliling dunia, Baden-Powell dan Lady Baden-Powell akhirnya kembali lagi ke tanah Inggris, itu pada sekitar tahun 1935 sampai 1938. Setelah itu, Baden-Powell akhirnya kembali lagi ke tanah yang sangat ia cintai, yaitu tanah Afrika. Di sana, Baden-Powell dan Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa tuanya di sana dan akhirnya meninggal pada tanggal 8 Januari 1941. Oke, sekarang waktunya sejarah kepanduan dunia. Sejarah kepanduan dunia dimulai sejak terbitnya buku Scouting for Boys. Karena apa? Karena buku Scouting for Boys mengundang banyak remaja dan anak-anak masuk ke dalam gerakan kepanduan atau yang sering kita sebut sebagai pramuka atau familiarnya adalah Boy Scout. Nah, buku Scouting for Boys itu diterbitkan pada tahun 1908, lebih tepatnya pada 15 Januari 1908. Diterbitkan oleh penerbit Horace Cook Windsor House Brims Building. Setelah itu, mengapa buku Scouting for Boys sangat menarik? Karena di dalamnya banyak gambar-gambar yang mengilustrasikan teori di dalam buku itu. Terlebih, gambar itu digambar langsung oleh Baden-Powell. Selanjutnya, setelah sukses dalam buku Scouting for Boys, Baden-Powell mendirikan gerakan kepanduan untuk wanita yang diprakarsai oleh adiknya, yaitu Agnes Baden-Powell. Nah, setelah Agnes Baden-Powell purna, selanjutnya diketuai lagi oleh adiknya yang bernama Lady Baden-Powell. Setelah itu gerakan kepanduan merebak ke seluruh dunia sampai akhirnya sampai ke Indonesia pada tahun 1916. Ya, apalagi kalau bukan didirikannya kepanduan siaga. Oke, kita langsung lanjut ke topik yang utama, yaitu setelah sukses dengan buku tadi dan gerakan kepanduan wanita, Baden-Powell melanjutkan dengan mendirikan gerakan kepanduan untuk seumur penegak atau yang disebut Rover Scout. Nah, untuk melatih skill Rover Scout sendiri, Baden-Powell merilis atau membuat buku yang berjudul Rovering to Success. Jadi, Rovering to Success itu artinya adalah mengembara menuju kesuksesan. Di dalam buku itu terdapat kisah sebuah anak yang sedang menggunakan rakit di laut lepas menuju ke pantai bahagia. Nah, untuk menuju ke pantai bahagia itu sendiri tidak mudah loh. Di dalamnya terdapat rintangan yang Baden-Powell sebut karang kehidupan. Jadi, filosofi dari karang kehidupan itu ada 5. Yang pertama, karang wanita. Yang kedua, karang perjudian. Yang ketiga, karang minuman keras dan rokok. Yang keempat, karang egois. Dan yang kelima adalah karang ateis atau tidak bertuhan. Nah, setelah sukses dengan buku Rovering to Success itu sendiri, Baden-Powell langsung menerbitkan sebuah buku untuk melatih skill para pembina. Nah, dengan buku itu juga Baden-Powell sukses. Selanjutnya, Baden-Powell diberikan sebidang tanah oleh orang yang bernama William F. Du Bois yang digunakan untuk berlatih dan bermain. Dan sampai sekarang dinamai Gilwell Park. Nah, selanjutnya pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional. Dewan Internasional ini saat ini disebut sebagai World Scout Bureau. Nah, pada saat itu kantor pusatnya berkedudukan di
London, Inggris. Nah, pada tahun 1958, kantornya berpindah ke Ottawa, Kanada. Pada tahun itu juga, lebih tepatnya pada tanggal 15 Mei 1958, kantor pusat berpindah ke Jenewa, Swiss. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kakak ya. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang kakak akan memaparkan materi tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia diawali dengan aktivitas pasang surut dalam berorganisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Yang pertama, Gerakan Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka Indonesia pada penjajahan Jepang, serta Gerakan Pramuka Indonesia setelah zaman kemerdekaan. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial, diberi nama Nederland Indische Padvindersvereniging, disingkat NIPV. Dalam bahasa Indonesia berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, ditandai dengan berdirinya atau bergabungnya organisasi pandu-pandu dunia seperti Persatuan Pandu Sumatera tahun 1930 serta Persatuan Pandu Antar Indonesia tahun 1931 yang berganti nama pada tahun 1936 menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, disingkat BPPKI, yang melaksanakan perkemahan kepanduan Indonesia umum yang pertama, yang menjadi cikal bakal dilaksanakannya kegiatan Jambore hingga sekarang. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gerakan kepramukaan terus berjalan sampai akhirnya pada Perang Dunia Kedua, banyak tokoh-tokoh kepanduan yang direkrut oleh Jepang, dimaksudkan untuk ikut seperti Peta, Keibodan, dan Seinendan yang mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya organisasi atau partai-partai yang dikhawatirkan bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan yang bisa mengancam Jepang itu sendiri. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk melaksanakan perkemahan kepanduan Indonesia yang kedua sebagai salah satu usaha untuk perjuangan melawan kemerdekaan Indonesia untuk mengusir penjajah. Nah, materi yang terakhir adalah sejarah pramuka Indonesia setelah zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah kemerdekaan, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan untuk wadah kepanduan untuk para anggota kepanduan untuk bisa menularkan ide-idenya di organisasi tersebut. Nah, pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi. Yang pertama adalah Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Kepanduan Indonesia, dan yang ketiga Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan sampai sekarang diperingati setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Nah, atas materi-materi yang kakak paparkan, diharapkan kakak dan adik-adik semuanya bisa menghargai organisasi kepanduan dimanapun berada, karena organisasi tersebut bisa menumbuhkan karakter setiap orang dan yang pasti bisa memberikan pengalaman untuk kita semua. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai pramuka penegak. Kalian tahu tidak pramuka penegak itu apa? Kakak jelaskan ya. Pramuka penegak adalah golongan pramuka setelah pramuka penggalang. Biasanya berumur 16 sampai 19 tahun. Disebut pramuka penegak karena terjadinya penegakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satuan terkecil dalam anggota penegak itu bernama sangga dan kesatuan dari beberapa sangga itu bernama ambalan. Biasanya dalam satu sangga itu terdapat 7 sampai 10 orang yang dipimpin oleh pemimpin sangga yang dipilih oleh anggota sangganya masing-masing. Dan kesatuan dari beberapa anggota sangga dan sangga akan memilih satu ketua yang dapat mengkoordinasikan anggotanya yang bernama pradana. Kemudian
Dalam pramuka penegak ada 2 tingkatan. Yang pertama itu pramuka penegak bantara, yang kedua pramuka penegak laksana. Setiap pramuka penegak bantara dan pramuka penegak laksana harus menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum dan akan mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum yang biasanya berbentuk tunas kelapa yang terlipat menjadi 2. Dalam pramuka penegak terdapat kode kehormatan. Yang pertama yaitu janji yang berisi dalam Trisatya. Yang isinya Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Kemudian yang kedua, kode kehormatan dalam pramuka penegak yang kedua yaitu ketentuan moral yang tertuang dalam dasa dharma, yang isinya dasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke adik-adik, itulah pemaparan materi mengenai pramuka penegak yang dapat kakak sampaikan. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang pengetahuan umum materi pramuka. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke adik-adik, seperti yang dikatakan pada awal, kita akan memasuki sesi soal.